Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 73147983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mari kita bersungguh-sungguh di dalamnya, perhatikan adab-adabnya supaya ilmunya berkah. Kita masih membahas surah Al-Buruj, ya. Sampai ayat berapa kemarin? Sampai ayat berapa kemarin? 11. Ya. Kita baca kembali surah yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. Idhum 'alayha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Innal ladzina fatanul mu'minina
لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. Wa tipis, wa jangan woro. Oh, karena mau menebalkan ro, wanya jadi tebal woro. Waro ya. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita dengan Al-Quran. Berkaitan dengan beberapa ayat di awal, yaitu ayat yang keempat sampai ke-7 yang kemarin kita sampaikan isyarah ya. Di situ ada kisah yang menakjubkan, kisah Ashabul Ukhdud ya. Apa saya bacakan ini tulisan ringkas yang berkaitan dengan Ashabul Ukhdud tersebut. Peristiwa Ashabul Ukhdud adalah sebuah tragedi berdarah. Pembantaian yang dilakukan oleh seorang raja kejam kepada jiwa-jiwa kaum muslimin. Ini merupakan kebiadaban dan tindakan yang tak berperi kemanusiaan. Namun akidah tetaplah harus dipertahankan, karena dengannya lah
kebahagiaan yang abadi akan diperoleh. Allah mengisahkan kejadian tersebut dalam ayat qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang mempunyai parit yang berapi atau dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Para ahlul ilmi ada sedikit perselisihan dalam menafsirkan siapakah ashabul ukhdud tersebut. Sebagian mereka menyatakan bahwa ashabul ukhdud adalah suatu kaum yang termasuk orang-orang ahli kitab dari sisa-sisa orang Majusi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam suatu riwayat mengatakan mereka adalah sekelompok manusia dari Bani Israel. Mereka menggali parit yang luas di suatu tempat kemudian menyalakan api. Orang-orang berdiri di hadapan dihadapkan kepada parit tersebut, baik laki-laki maupun wanita, kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya. Mereka menganggap bahwa dia adalah Daniel dan para sahabatnya. Daniel nama orang, ya. Dan dalam riwayat hal itu adalah sebuah lubang parit di negeri Najran, di mana mereka menyiksa manusia di dalamnya. Sedangkan dalam riwayat Ad-Dhahhak, beliau mengatakan bahwa para ahli tafsir menyatakan bahwa ashabul ukhdud adalah orang-orang dari Bani Israel, di mana mereka meringkus manusia, baik laki-laki maupun wanita, lalu dibuatkanlah parit dan dinyalakan api dalam parit tersebut. Lalu dihadapkanlah seluruh kaum mukminin ke arah parit tersebut. Seraya dikatakan, kalian memilih kufur atau dilemparkan ke api. Ya, kalian milih kufur atau dilemparkan ke dalam api. Alias kalau nggak mau kufur berarti dilemparkan ke api. Kalau kufur selamat. Kisah tragis ini pun kerap disampaikan oleh para guru, ya, para muallim, bahkan merupakan kisah-kisah yang sering sekali disajikan untuk semua kalangan, ya, untuk semua kalangan. Secara ringkasnya, dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Ini dalam hadisnya, ya, Nabi mengatakan, menceritakan begitu. Siapa itu? Ya tadi ada perselisihan pendapat tadi. Dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Dia memiliki seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah tua, berkatalah ia kepada rajanya. Jadi raja supaya terjaga kerajaannya punya apa? Dekeng. Dekengnya tukang sihir. Na'udzubillah. Atau mungkin apa? Dirinya sendiri, ya, membekali dirinya dengan sihir. Sebagaimana yang mungkin kita pernah mendengar akan hal itu, ya. Sehingga kalau ada orang mau masuk ke pekarangannya, dilihatnya apa? Nah, ular. Ada ular besar, atau ada macan yang besar, atau tahu-tahu berubah jadi hutan belantara. Ya, semuanya adalah sihir dalam rangka menjaga diri mereka. Na'udzubillah. Nah, kalau ini punya apa? Tukang sihirnya. Alias barangkali dia enggak nyihir, ya, tapi punya tukang sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah tua, berkatalah ia kepada rajanya,
Sesungguhnya aku telah tua, utuslah kepadaku seorang anak yang akan aku ajari sihir. Maka sang raja pun mengutus seorang anak untuk diajari sihir. Setiap kali anak tersebut datang menemui tukang sihir itu, di tengah perjalanan ia selalu melewati seorang rahib. Ia pun duduk mendengarkan pembicaraan rahib tersebut. Rahib itu ahli ibadah, ya. Sehingga ia kagum kepadanya. Maka setiap kali ia datang ke tukang sihir, ia selalu duduk dan mendengarkan petuah dari rahib tersebut. Kemudian barulah ia datang ke tukang sihir, sehingga tukang sihir itu memukulnya karena dia terlambat datang. Kenapa kok terlambat? Mampir ke rahib untuk belajar dulu atau mendengarkan wejangan-wejangannya. Maka ia mengadukan hal itu kepada rahib. Ya, saya kalau datang ke tukang sihir dipukul karena telat. Gimana ini? Maka sang rahib pun berpesan, kalau engkau takut kepada tukang sihir itu, katakanlah bahwa keluargamu telah menghalangimu sehingga engkau terlambat. Dan bila engkau takut kepada keluargamu, katakan juga bahwa tukang sihir itu telah mencegahmu. Maka tatkala berlangsung demikian, ya, berlangsung sekian saat, tiba-tiba ada seekor binatang buas yang mengonggok di tengah jalan. Mengonggok di tengah jalan apa? Ya, mogok begitu ya, menghalang-halangi manusia untuk lewat. Ya, binatang buas ya, yang tentu orang takut, khawatir. Yang mengonggok atau mogok di tengah jalan sehingga menghalangi lalu lalangnya manusia. Menghadapi peristiwa ini maka ia pun bergumam. Bergumam itu apa? Gemreneng dewi ya, ngomong di dalam hati. Pada hari ini akan aku buktikan apakah tukang sihir itu lebih utama daripada rahib atau sebaliknya. Ia pun mengambil sebuah batu kemudian mengatakan, ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas ini. Kemudian ia lemparkan batu tersebut sehingga matilah binatang buas tadi dan manusia pun bisa lewat. Sesudah itu, ya, datanglah ia kepada rahib dan mengabarkan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian sang rahib mengatakan, wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku dan engkau telah sampai kepada perkara yang aku sangka. Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku. Ya, ini apa? Ya, sabarlah dulu begitu ya. Dan kini ia dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, serta dapat mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Siapa itu? Pemuda tadi, ya. Hal ini terdengar oleh seorang teman duduk raja, sedangkan dia adalah seorang yang buta. Kemudian ia membawa harta yang banyak seraya mengatakan, aku akan berikan harta ini kepadamu bila engkau bersedia menyembuhkan penyakitku. Maka sang anak menjawab, sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan siapapun, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya untuk kesembuhanmu. Nah, dan inilah akidah yang sahihah, yang lurus. Maka ia pun beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Ya, ini apa? Butanya hilang, sembuh. Kemudian datanglah dia menemui sang raja dan duduk sebagaimana biasanya. Sang raja pun heran seraya mengatakan, siapakah yang telah mengembalikan pandanganmu?
Kalau diambil pandangan berarti buta, ya. Kalau dikembalikan berarti bisa melihat. Maka ia menjawab, Rabbku yang mengembalikan pandanganku. Sang raja melanjutkan, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Jawabnya, iya, dia adalah Rabbku dan Rabbmu juga, wahai raja. Maka sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada anak tersebut. Ya, ini apa? Yang ngajari saya keyakinan itu adalah anak muda itu. Didatangkanlah si anak itu. Kemudian sang raja berujar, wahai anakku, sekarang engkau telah memiliki kepandaian sihir. Nah, menurut sang raja itu sihir, sehingga bisa menyembuhkan orang yang buta dan juga bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lain sebagainya. Sang anak atau pemuda tadi balik berkata, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun dan hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai akhirnya dia menunjukkan kepada siapa? Rahib. Yang ngajari akidah seperti ini adalah rahib itu. Maka didatangkanlah si rahib, kemudian dikatakan kepadanya, berhentilah dari agamamu. Ia pun enggan. Maka sang raja meminta gergaji, kemudian diletakkan tepat di tengah kepalanya dan dibelahlah tubuhnya sampai terbelah menjadi dua bagian. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan pula teman duduk raja yang kemarin buta itu dan dikatakan kepadanya, berhentilah dari agamamu. Demikian pula dia enggan, tidak, aku tetap beriman kepada Allah. Kemudian ditaruh gergaji itu di atas kepalanya, lantas dibelahlah tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Jadi selanjutnya raja tersebut bertindak kepada siapa? Kepada anak yang niatnya mau jadi apa tadi? Calon pengganti tukang sihir, ternyata beriman. Ya, maka dan ternyata sang raja ada rasa kasihan, gitulah ya. Tidak langsung digergaji bocah tersebut. Ya, tapi dilemparkan ke sekelompok prajurit. Ya, dan dikatakan, pergilah kalian ke gunung ini dan itu, mendakilah sampai di puncak gunung tersebut. Apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkan dia, dan kalau tidak, maka lemparkanlah ia ke dasar jurang. Maka mereka pun pergi, kemudian naik, dan tatkala berada di atas gunung, sang anak berdoa, ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendakmu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini doa yang apa ya, sangat bagus ya, ketika mungkin seseorang dalam keadaan terdesak ya, enggak punya daya apa-apa, sudah Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allah punya cara yang bermacam-macam. Ya Allah, jagalah diriku dari mereka itu dengan sesuai kehendak-Mu ya. Tiba-tiba bergetarlah gunung tersebut dan semua prajurit raja jatuh berguguran ke bawah jurang. Kemudian kembalilah sang anak menemui sang raja. Ia heran dan mengatakan, apa yang terjadi pada sahabatku? Pada sahabatmu, yakni prajurit-prajurit tadi. Sang anak menjawab, sesungguhnya Allah telah menjagaku dari makar mereka. Maka kembali sang raja melemparkannya ke sekelompok prajurit yang lain. Kala itu ya, dia perintahkan sang raja, pergilah kalian dan bawalah anak ini ke sebuah perahu. Apabila kalian telah berada di tengah laut, maka apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkan dia. Kalau tidak, maka apa? Lemparkan dia ke dalam laut atau ke tengah laut. Maka mereka pun pergi.
Ya, setelah sampai di tengah laut, sang anak pun berdoa, ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendakmu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Hafal? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Maka perahu itu pun terbalik, namun Allah tetap menyelamatkannya dan tenggelamlah seluruh prajurit tersebut. Kembalilah sang anak datang kepada sang raja. Ia pun terkejut seraya mengatakan, apa yang terjadi kepada para sahabatmu? Sang anak menjawab, Allah telah menjagaku dari makar mereka. Kemudian ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya engkau, wahai raja, tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali bila engkau mau menuruti permintaanku. Ya. Sang raja pun berkata atau bertanya, apa itu? Sang anak melanjutkan, kumpulkanlah seluruh manusia pada suatu tempat, kemudian saliblah aku. Salib itu disalib itu, dipenteng terus kasih kayu begitu ya. Saliblah aku di sebuah pohon kurma, kemudian ambillah satu anak panah dari tempat anak panahku, letakkanlah anak panah itu di busurnya, kemudian katakanlah Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Robnya bocah ini, yakni dirinya. Ya, raja itu suruh menyebut nama Allah. Dengan nama Allah, Robnya Al-Ghulam, anak ini, bocah itu. Kemudian lepaskanlah anak panahku tersebut, dengan begitu engkau akan bisa membunuhku. Maka sang raja pun mengumpulkan manusia seluruhnya pada suatu padang yang luas. Ia menyalib anak tersebut pada sebuah batang kurma. Kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panahnya dan diletakkan di sebuah busur, kemudian mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Robnya anak ini. Kemudian panah itu dilepaskan, maka anak panah itu melesat tepat mengenai pelipis sang anak tersebut. Sini pelipis ya. Kemudian setelah itu anak itu pun meletakkan tangannya di pipi. Anak tersebut ya meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian dia mati. Maka melihat itu semua seluruh manusia mengucapkan amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman kepada Robnya bocah itu. Maka dikatakan kepada sang raja, wahai sang raja, tahukah engkau perkara yang selama ini engkau khawatirkan betul-betul telah terjadi? Sesungguhnya seluruh manusia telah beriman. Maka sang raja memerintahkan untuk membuat sebuah parit di pintu-pintu jalan dan membuat lubang panjang, lalu dinyalakan api, kemudian dia berorasi dan dia teriak, ya, barang siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, yaitu agama Allah, beriman kepada Allah, tidak mau kembali dari agama tersebut, maka lemparkanlah ke dalam parit tersebut. Lemparkanlah ke dalam parit tersebut. Maka mereka pun melemparkan seluruhnya, sampai akhirnya datang seorang wanita bersama bayinya. Seorang wanita yang beriman dengan membawa anak bayi. Ia seorang wanita bersama bayinya yang seolah merasa putus asa. Karena apa? Kasihan kepada bayinya. Ya, ia pun berdiri lemas tanpa daya menghadap jurang parit yang pernah
yang berkobar api itu. Tapi tiba-tiba sang bayi menguatkan ibunya. Bayi yang layaknya belum bisa bicara, tapi ini Allah buat bisa bicara. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Akhirnya pun mereka dilemparkan ke dalam parit tersebut. Hadis riwayat Muslim, yang dalam kisah tersebut ya tentu banyak sekali faedah. Di antaranya secara ringkas ya, bahwa para pengusung kesesatan itu selalu berusaha untuk menularkan dan mewariskan kesesatan mereka. Di antaranya tadi ya, dukun yang ingin mengajari ya orang lain untuk meneruskan perdukunannya, dan atau na'udzubillah sebagian kakek ya, sebagian kakek apa istilahnya, menitiskan ya, menularkan jimatnya atau kesyirikannya kepada anak cucunya, na'udzubillah. Kemudian juga disukainya ya untuk kita ini belajar sejak kecil, seperti anak tadi masih kecil ya sudah belajar, yang dengan itu kemudian dia bisa menjadi orang yang ya berilmu di usia yang masih muda ya. Maka kalau kita sudah kadung ya, anak-anak kita, anak cucu kita diarahkan betul. Juga di antara faedah yang lain, hati-hati manusia itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti tadi misalkan orang yang kafir tadi, yang buta ya, kemudian beriman kepada Allah, diancam dengan gergaji karena sudah beriman. Begitu kokoh keimanannya, silahkan. Juga rahibnya ya, begitu luar biasa kekokohan hati mereka. Dan juga seluruh manusia yang dikumpulkan tadi ya, paginya mereka kufur menyembah sang raja, tapi melihat ya sang raja membunuh anak tersebut dengan menyebut nama Allah, langsung mereka beriman. Kenapa? Allah balik hati. Maka banyak-banyaklah kita berdoa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu bolehnya bagi seseorang untuk mengorbankan dirinya apabila di sana ada kemaslahatan manusia secara umum. Seperti siapa? Anak tadi ya. Bahkan Syekhul Islam mengatakan karena hal tersebut termasuk jihad di jalan Allah. Dengan itu umat akan beriman, dan ia pun tidak akan sia-sia. Karena cepat atau lambat ia pun pasti akan meninggal dunia. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan praktek bom bunuh diri, yaitu dengan membawa alat peledak atau bom kemudian meledakkannya di sekelompok orang-orang kafir, maka ini termasuk kategori apa? Bunuh diri ya, membunuh diri sendiri. Dan barang siapa yang membunuh diri sendiri, maka ia kekal di dalam neraka, terancam dengan kekekalan neraka. Jadi beda ya dengan kasus anak tersebut. Baik, itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, dan intinya dalam rangka kita beriman kepada Allah pasti akan banyak ujian. Juga seperti saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina hari ini yang Allah uji dengan seperti itu ya. Semuanya diantaranya adalah dalam mempertahankan apa? Islamnya ya.
Maka kita doakan mereka, semoga Allah jaga mereka, Allah tolong mereka, Allah hancurkan musuh-musuh mereka, dan Allah jaga Masjidil Aqsa. Allah kembalikan Masjidil Aqsa, masjid yang mulia itu, ke tangan kaum muslimin yang kita disyariatkan ya untuk berkunjung ke sana. Semoga Allah mudahkan. Yang sholat sekali di sana lebih baik daripada berapa? 500 ya, 500 kali sholat. Di Masjidil Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat. Kalau Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat. 100.000, 1.500 ya. Yang kalau kita sholat di masjid kita ini sebulan cuma 150 kali. Sholat fardunya sebulan itu kita cuma 150 kali ya. Di Masjidil Aqsa sekali lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada 500 kali sholat ya. Agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sela-sela doa-doa kita untuk kebahagiaan dunia akhirat kita dan keluarga kita, sisipkan doa-doa untuk mereka ya. Yang doa seorang muslim kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya nggak tahu kalau didoakan, itu doa yang mustajab. Ada malaikat yang dikirim untuk mengatakan amin walaka bimislin, amin bagimu seperti itu juga. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah ampuni saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina, jagalah mereka, lindungi mereka, sayangi mereka, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka, hilangkan kesusahan-kesusahan mereka, misalkan seperti itu, maka kita akan mendapat doanya malah amin bagimu seperti itu juga. Maka jangan ragu-ragu ya untuk banyak mendoakan kaum muslimin ya, saudara-saudara kita yang ditindas di sana dan di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah mengokohkan hati-hati kita di atas kalimatut tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas Islam, di atas iman kepada Allah hingga ajal tiba, walaupun mungkin banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Jangan sampai terjual agama kita hanya dengan sebab apa? Ujian yang kecil ya, yang diejek orang ya, diolok-olok dan seterusnya, ringan sekali ya. Coba kalau tadi mereka ujiannya apa? Dibelah badannya. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.